Orang yang meyakini kalimat ini, karena kalimat ini Allah turunkan kitab-kitab, Allah utus rasul-rasul dan nabi. Ada 124.000 nabi, di antaranya 313 rasul. Dan kalimat ini kalau diyakini, maka orang lemah bisa menjadi kuat, orang yang penakut bisa jadi berani, orang yang miskin bisa menjadi kaya. Kalimat ini memiliki hal yang sangat luar biasa dahsyatnya. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Siapa saja yang disembah selain Allah coba? Kira-kira yang disembah di muka bumi ini oleh banyak orang. Ada orang yang menyembah patung, ada orang yang menyembah hewan. Kasus menyembah patung, kita tahu orang Buddha dan pengikut-pengikut paganis penyembah daripada patung-patung ini banyak. Ada yang menyembah hewan, seperti kita tahu di India ada yang menyembah sapi. Bahkan ada yang menyembah kemaluan perempuan karena alasan manusia keluar dari situ. Kemudian kita tahu ada yang menyembah pohon, dianggap pohon itu keramat. Ada yang menyembah bintang dan matahari. Kita tahu Jepang, negara yang canggih, tapi mereka yakin kaisar mereka itu anak dewa matahari. Dewa artinya Tuhan. Mereka menganggap matahari sebagai Tuhannya. Dan beragam macam hal yang banyak disembah, dimintai, ditunduki oleh manusia. Tapi kita sebagai orang Islam punya konsep dasar. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Ini asas. Kalimat ini saudaraku, yang menyebabkan Allah pencipta langit dan bumi ini, nanti akan lebih jauh kita jelaskan. Karena kalimat ini ia mengadakan dan menciptakan surga dan neraka. Kalimat ini yang membedakan mana orang beriman dan kafir. Kalimat ini yang akan membedakan dan memberikan gambaran siapa orang yang menyembah Tuhan satu atau menyembah Tuhan yang banyak. Orang yang meyakini kalimat ini, karena kalimat ini Allah turunkan kitab-kitab, Allah utus rasul-rasul dan nabi. Ada 124.000 nabi, di antaranya 313 rasul. Dan kalimat ini kalau diyakini, maka orang lemah bisa menjadi kuat, orang yang penakut bisa jadi berani, orang yang miskin bisa menjadi kaya. Kalimat ini memiliki hal yang sangat luar biasa dahsyatnya. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Saya akan mulai dari definisi Tuhan dulu sendiri. Tuhan itu hampir seluruh pakar-pakar pemikir memberikan gambaran, tapi saya simpulkan dan kita ambil kepada ulama kaum muslimin. Tuhan itu harus memiliki 5 sifat mutlak. Kalau satu aja nggak ada berarti bukan Tuhan gitu. Yang pertama, dia menciptakan. Menciptakan ini artinya lagi secara substansial adalah mengadakan dari tidak ada menjadi ada. Itu namanya menciptakan. Jadi kalimat ini di dalam kamus bahasa Indonesia pun sebenarnya tidak tepat kalau digunakan orang mengatakan saya menciptakan. Karena dari tidak ada menjadi ada. Manusia hanya bisa membuat, merakit mungkin, tapi menciptakan tidak mungkin. Karena menciptakan sesuatu tidak ada menjadi ada. Kalau dia buat komputer misal, maka dia membuat, tapi bahan-bahan dasarnya, perangkatnya sudah ada di alam semesta ini, sudah tersiapkan. Jadi dari tidak ada menjadi ada. Telur cair misalnya, cair kita bisa goreng dan makan, tapi pada saat dibiarkan oleh induk ayam didudukin dengan suhu panas tertentu, maka menjadi ayam, bisa bergerak, bisa jalan, bisa bertelur lagi. Kita semua ini yang hadir di sini dan seluruh manusia berasal dari sperma, yang satu gumpalan sperma secara ilmiah itu memiliki miliaran sperma-sperma kecil yang kalau dibuang ya sudah selesai, jadi seperti bahan yang tidak ada gunanya. Tetapi dari situ bila bertemu dengan sel telur yang dua-duanya, saya lihat cuplikannya sendiri secara ilmiah dengan kamera tercanggih sekarang,
Itu para ilmuwan membesarkan sampai 200 atau 300 kali lipat. Ternyata sel telur dengan sperma itu seperti debu, lebih halus dari debu, yang akan menjadi manusia seperti kita. Dan mereka terkagetkan di sperma itu ternyata ada cirinya manusia itu, sampai warna matanya, warna rambutnya, warna kulitnya, bahkan bisa terbaca karakter umumnya manusia di situ, dari yang lebih halus dari debu, yang dianggap tidak ada apa-apanya, tapi hanya jadi manusia seperti kita. Beranjak dari tulang, tengkorak, kemudian tangan, semua sendi-sendi. Setelah itu kemudian terbentuklah daging, terbentuklah tulang, dan seterusnya. Jadilah seperti kita, bisa ngomong, bisa jalan, bisa teriak, dan seterusnya. Kemudian contoh yang lain, biji dilempar di tanah, ditanam, tumbuh jadi pohon yang besar, biji yang kecil. Baru dari poin ini saja, menciptakan ini dari tidak ada menjadi ada. Coba cari siapa yang disembah selain Allah yang bisa melakukannya. Patungkah? Sapikah? Pohonkah? Syaitan kah, jin yang disembah oleh banyak dukun dan penyihir, atau siapa saja? Syuraka, Allah mengatakan, hal min syurakaikum may yaf'alu dzalika min syai'. Allah menantang mengatakan, ada enggak yang kalian sembah selain Allah itu yang bisa buat itu? Satu saja, gitu kan. Nanti akan lebih banyak saya berikan contoh. Jadi menciptakan itu hak dan harus ada pada Tuhan. Yang kedua, apa yang dia ciptakan itu difungsikan. Kayak manusia misalnya, kita ini diciptakan, kalau kita nggak difungsikan maka kita seperti patung. Sama dengan orang mahat patung. Coba pembuat patung tuh, maksimal mereka bisa cuma buat merakit dari tanah, dari kayu, dari semen. Setelah itu mereka nggak bisa buat apa-apa. Bisakah mereka memfungsikan itu, menggerakkan patung supaya jalan? Maka di sini memfungsikan, kita difungsikan. Allah Azza wa Jalla menciptakan tangan, mata, telinga, semuanya ini lalu difungsikan. Berfungsilah. Yang ketiga, harus ada pada Tuhan menyiapkan asupan atau kebutuhan dari apa yang diciptakan. Seperti mata nih. Mata sudah diciptakan. Tapi kalau tidak ada asupannya apa? Cahaya. Kalau tidak ada asupannya, nggak ada fungsinya mata. Coba kalau lagi malam gelap gulita, teman-teman sekalian lagi berada di sebuah tempat yang tidak kelihatan, gelap, maka kita tidak bisa lihat apa-apa karena nggak ada cahaya. Yang membuat kita bisa melihat malam karena ada cahaya rembulan atau ada cahaya lampu kayak kita sekarang, maka bisa kelihatan. Ini sekarang Anda bisa melihat saya bisa melihat Anda karena cahaya matahari yang luar biasa. Kita bisa melihat. Telinga kita butuh asupan suara. Tanpa suara nggak ada fungsinya telinga. Terciptakan lagi suara itu. Hidung kita butuh oksigen, maka diciptakan oksigen itu. Dan penciptaan ini, pengadaan ini, sifat yang dari Tuhan itu tidak pernah habis stoknya, nggak ada batasnya. Coba cahaya, suara, oksigen, ada batasnya nggak? Nggak ada. Sebanyak mungkin kita butuhkan oksigen dimanapun kita masuk di muka bumi ini, akan kita jalan, kita akan temukan, bisa kita hidup setiap saat. Suara bisa kita tangkap setiap saat dengan kuping kita, selama itu normal tentunya. Kemudian mata kita juga bisa menangkap cahaya dimanapun cahaya matahari menerangi seluruh bumi, kita bisa melihat. Ini yang ketiga, menyiapkan asupannya. Yang keempat, mengawasi, pengontrolan. Saya kasih contoh bagaimana pengawasan Allah Azza wa Jalla kepada kita sebagai makhluk. Kalau misal kita lagi musim panas seperti ini kemarau, enak kalau minum dingin, nyaman rasanya kita minum dingin. Dan kita tarik contoh ini, minuman dingin, kalau kita sedang sakit meriang misalnya. Kalau lagi meriang, yang tadinya kita biasa minum air dingin enak, kalau lagi tidak sakit, pada saat meriang kita nggak mau sentuh. Ada yang mau minum air es nggak kalau lagi meriang? Hah? Ini kok nggak ada yang nyaut, hidup nggak ini? Dari mana perasaan kita tidak mau nyentuh air es tuh kalau lagi meriang? Pernah berpikir nggak kira-kira? Dari mana perasaan kita secara alami
kita tidak mau menyentuh air es itu. Kalau lagi sakit, lagi lemas, dari mana perasaan kita muncul? Kalau kita itu tidak mau jalan, tidak mau beraktivitas, ada kekhawatiran muncul. Lapar, sehingga kita butuh asupan makanan. Dari mana rasa lapar itu? Ada yang pernah lihat wujudnya? Dia cuma tahu bisa rasa, kemudian dia main makan saja. Tapi kalau dia berpikir lebih jauh, dari mana lapar itu? Saya sendiri dari mana? Rasa lapar itu dari mana? Asupan yang saya akan masukkan makanan dari mana? Dan kenapa harus makan? Adakah yang bisa ganti? Misal kalau lagi lapar tidur, bangun tetap lapar. Lapar minum, tetap aja lapar nanti. Harus kemakan. Ini dari mana semua sistem ini? Maka di sini direnungi bahwasanya ada pengawasan. Rasa lapar itu pengawasan alami dari Allah Azza wa Jal. Kalau tubuhmu lagi butuh makanan. Rasa haus, pengawasan bahwasanya tubuhmu lagi butuh cairan. Capek, tubuhmu lagi butuh istirahat. Dan pada saat itu datang, karena Allah Azza wa Jal mengawasi penciptaannya, maka nggak bisa orang nolak. Kalau lapar nggak bisa nolak, harus dia makan. Kalau haus harus dia minum. Kalau capek harus dia tidur. Ada pengawasan ilahi. Apakah patung, pohon, apalah yang disembah selain Allah bisa melakukan ini? Yang kelima, dia memusnahkan. Semua yang kita lihat musnah itu dari Allah Azza wa Jalla. Allah memusnahkan. Bahkan kita tahu dalam rukun iman kita ada iman kepada hari kiamat. Semua di langit dan bumi akan hancur. Mulai dari proses hal-hal yang kecil, matinya serangga kecil depan kita, manusia meninggal hampir tiap hari, kita lihat jenazah diantar, pohon-pohon yang berguguran mati, dan itu ada namanya ajal. Nanti akan saya jelaskan lebih jauh. Tapi kita masih di awal-awal pertemuan tentang harusnya ada 5 sifat mutlak dalam Tuhan ini, dan ini subhanallah tidak dimiliki kecuali oleh Allah Azza wa Jalla. Nanti akan lebih jauh kita jelaskan. Baik, saya akan membuatkan teman-teman sekalian 2 kubu. Kubu orang yang tidak beriman dengan kubu orang yang beriman, untuk lebih memahami bagaimana pentingnya beriman tentang ada Tuhan Allah. Dan memang la ilaha illallah, tidak ada Tuhan di langit, di bumi, di kedalaman lautan, dimanapun yang kita bisa jangkau dengan mata atau tidak, kecuali Allah Azza wa Jalla. Kubu yang pertama, kubu orang tidak beriman dulu. Dan saya akan pilih dari orang yang tidak beriman ini, kalangan manusia yang sudah dianggap luar biasa, para raja-raja yang sudah menguasai sekian luas wilayah di bumi ini, punya sekian banyak pengikut, punya sekian banyak harta, punya sekian banyak keturunan. Kemudian kita lihat dari kalangan para ilmuwan, dan kita tahu ilmuwan ini biasanya diberikan kedudukan di kalangan manusia. Dan yang ketiga, pemikir. Yang kedua, nanti kita akan buatin kubu orang yang beriman. Nanti kita akan bedakan antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Gak apa-apa, gak usah. Dia mau tukaran tempat sama saya. Katanya Ustadz nanti panas. Baik, mulai orang yang tidak beriman, kita mulai dari kalangan para raja. Raja-raja ini ada 2 raja disebutkan dalam Al-Quran. Pertama Namrud di zaman Ibrahim alaihissalam, dan yang kedua adalah Fir'aun di zaman Musa alaihissalam. 2 raja ini masyhur dalam Al-Quran disebutkan karena sama-sama punya kelebihan, dan kelebihannya hampir sama memang. Dua-duanya punya kelebihan fisik. Dua-duanya orangnya tinggi, putih, gagah. Secara fisik kekar. Laki-laki semua tahu kalau orang memiliki kelebihan ini merasa bangga. Dia seorang raja, memiliki dan menguasai setengah dunia. Jadi 2 raja ini, Namrud dan Fir'aun, bukan hanya sekedar raja biasa, tapi keduanya menguasai dunia. Jadi setengah dunia. Kalau Namrud di Babilonia, di Irak dulu, wilayah kekuasaan, dan seluruh Asia di bawah kekuasaannya. Dan Fir'aun datang setelahnya sekitar 400 sampai 600 tahun, selisih ahli sejarah.
itu berkuasa di Mesir, di Afrika dan seluruh Afrika serta Eropa di bawah kekuasaan. Jadi mereka memiliki kelebihan fisik, raja, menguasai setengah dunia, memiliki banyak keturunan, kaya raya, dan yang luar biasa, pasukan perangnya nggak pernah kalah. Jadi seluruh kelebihan dunia berkumpul pada dua orang ini. Ternyata ini membuat mereka membangkang tentang ada Tuhan namanya Allah. Bahkan mereka mengaku Tuhan. Mereka mengaku Tuhan.